saat ini jumlah kasus di Kabupaten Maros ada berapa, Pak? Ya, saat ini per hari ini terkonfirmasi positif ini jumlah kasusnya 414. Memang dalam seminggu ini lonjakan terkonfirmasi positif ini sangat besar sekali. Tetapi alhamdulillah untuk bed coverage-nya ini kita bornya masih di bawah 50%. Ya, ini keterisiannya tadi terisi terakhir sebanyak 12. Dari 114 yang positif itu, Pak, berapa 400. yang 400 berapa yang dirawat, Pak? 12 orang. 12 orang itu yang di Rumah Sakit Palalui saja. Di Rumah Sakit Palalui 12 orang, sekitar 20 orang. Ya, Sekitar 20 orang sekarang lagi dirawat. Soal PTM, Pak, yang di tengah lonjakan kasus ini bagaimana? Ya, untuk saat ini kita masih menunggu arahan dari kementerian, tetapi yang paling utama saat ini kita berharap karena kita sudah masuk di level 3, pengurangan jumlah kapasitas. Jadi kapasitasnya itu hanya 50%. Jadi kita sudah himbau kepada seluruh sekolah-sekolah boleh tetap melaksanakan PTM, tetapi 50%. Jadi bisa diatur jamnya. Jadi jadwalnya sama seperti waktu dulu. Ada yang hanya kelas sampai jam 10, terus diganti lagi semuanya. Itu sudah dijalankan ya? Ya. Sudah dijalankan? Sudah. Kemarin kita sudah himbau kepada seluruh sekolah. Berapa hari berlaku itu? Untuk itu kita menanti edaran selanjutnya untuk menentukan apakah kita tetap di level 3 atau menurun. Pak, untuk kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi di mana? Mandai. Di Mandai ya? Mandai tertinggi. Terus upaya yang akan dilakukan pemerintah, Pak, untuk menekan lonjakan kasus apa? Yang pertama, kita ini lagi mengejarkan tracking. Jadi bagian terkonfirmasi positif, kita langsung turun untuk melakukan tracking ke sekitarnya. Sehingga ini kita sudah menemukan semuanya. Dan bagi yang terkonfirmasi positif, kita harapkan tidak ada gejala, melakukan isman. Pak, untuk rumah sakit sendiri kesiagaannya seperti apa, Pak? Ya, kemarin saya sudah dari rumah sakit. Alhamdulillah kesiapsiagaan kita ini tetap kita jaga. Jadi kita sudah siapkan 30 kamar untuk mengantisipasi lonjakan ketika terjadi yang masuk di rumah sakit. Kemudian oksigen, ketersediaan oksigen juga alhamdulillah sangat cukup. Obat-obatan, Pak? Obat-obatan juga sudah sangat aman, masih cukup. Pak, yang terakhir di tengah lonjakan kasus ini, Pak, apakah aman melakukan roadshow? Ya. Pak? Jadi untuk saat ini semua kegiatan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau supaya seluruhnya kita tetap jalankan. Dan yang paling utama tadi ada 2. Kita di Rosso ini selain Rosso kita mengincarkan kampanye untuk vaksinasi. Supaya vaksin. Yang kedua, kita pembagian masker. Ini yang harus sekarang yang sebenarnya yang paling utama adalah masker. Karena masyarakat kita sudah mulai agak sedikit lalai atau kendor dalam memakai masker. Padahal ini adalah salah satu upaya yang terbaik untuk menghindari penyebaran COVID ini. Korupsinya kan menimbulkan kerumunan. Ya, beberapa rosso kita alhamdulillah tidak terlalu besar. Ya, kita membatasi dan petugas COVID terus berada di kegiatan rosso. Bagi yang tidak menggunakan masker langsung dibagikan masker supaya menggunakan masker.